Udah Udah mana? suara gua kedengeran nggak, Ju? Kedengeran Kedengeran. tapi kurang kencang. Ah, Ayo Mulai. Kam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ADS TI 22F, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak Suryadi dengan judul Implementasi Metode Gauss-Jordan dalam Memprediksi Penentuan Barang Konsumsi. Next. Baik, sebelum ke materi, berikut ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Arju Eka Ropika, ada saya sendiri Dani Agam Setiadi, dan ada Syadat Fahmi Riko. Baik, langsung saja ke latar belakang. Matematika merupakan ilmu dasar yang mendasari dan melayani berbagai ilmu pengetahuan lain yang sangat diperlukan untuk keperluan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Oleh karena itu, matematika sebagai ilmu dasar sangatlah penting digunakan untuk mengkaji semua ilmu di alam semesta ini, sehingga perkembangan teknologi bisa dimanfaatkan oleh manusia. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu mampu mengimplementasikan sistem persamaan linier metode Gauss-Jordan dalam berbagai bidang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arjo Eka Ropika. Baik, landasan teorinya yaitu barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor produksi beragam jenis dan bentuk fisiknya. Akibatnya, jika setiap barang dan jasa yang berbeda tersebut dimunculkan sebagai satu sektor, oleh karena itu, dalam proses penyusunan tabel diperlukan suatu tahapan untuk mengelompokkan barang dan jasa ke dalam kelompok tertentu. Proses pengelompokan barang dan jasa inilah yang dikenal sebagai proses klasifikasi sektor. Klasifikasi sektor tersebut mampu memperoleh informasi mengenai kontribusi masing-masing sektor. Implementasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan linear, di mana metode ini melakukan pengolahan data baris atau pengolahan dasar kolom dari suatu matriks. Metode eliminasi Gauss-Jordan mengolah matriks koefisien menjadi matriks segitiga atas. Namun, apabila pengolahan tidak berhenti pada matriks segitiga atas, akan tetapi berlanjut sampai matriks identitas, maka pengolahan disebut metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi, metode eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan variasi dari metode eliminasi Gauss yang lebih sederhana. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil rekap input dan output antar sektor di PT Supel dalam triliun rupiah. Di sini ada inputnya dari pertanian, manufaktur, dan jasa. Kemudian ada outputnya juga dari pertanian, manufaktur, dan jasa. Jadi menghasilkan total output ada -4, 2, dan 8. Untuk menentukan barang konsumsi yang dibeli oleh konsumen akhir, untuk masing-masing sektor agar terpenuhinya tingkat permintaan, maka akan dilakukan dalam perhitungan Gauss-Jordan sebagai berikut. Oke, lanjut ke dalam penyelesaian atau pengaplikasian di dalam Gauss-Jordan. Dari tabel di atas, langkah pertama yaitu mengubah ke dalam bentuk metrik eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian dilanjutkan dengan sistem pengoperasian metode eliminasi Gauss-Jordan sebagai berikut, di mana dari angka-angka tabel tersebut dimasukkan ke dalam matriks. Untuk poin-poinnya yaitu terdiri dari metrik 3 kali 3, kemudian dengan hasilnya menjadi
3 kali 4. Sini pengoperasiannya yang pertama dicari di angka 1 pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, di sini pada yang sebelah kiri itu angka 1-nya berada di baris ke-2 kolom ke-1. Kemudian kita tukar dari baris ke-1 ke baris ke-2 sehingga posisinya menjadi 1 1 1. Kemudian di baris keduanya 3 min 1 dan 1, dan yang di hasilnya pun ikut ditukar sehingga di baris kedua pada kolom ke-4 menjadi minus 4. Kemudian langkah selanjutnya kita rubah angka 3 pada baris ke-2 kolom ke-1 menjadi 0 dengan cara min 3 dikali baris ke-1 karena kita harus mengkaitkan dengan angka 1, kemudian ditambah baris kedua yaitu angka 3. Kemudian di baris ketiga kita nolkan kembali angka 2-nya dikalikan dengan cara minus 2 dikali baris ke-1, kemudian ditambah baris ketiga yaitu 2 sendiri sehingga hasilnya menjadi 0. Terlihat pada metrik yang berada di samping kiri bawah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat metrik identitas 111. Nah, di baris kita berfokus pada baris kedua, di mana baris kedua kolom keduanya harus 1. Di sini kan masih terlihat minus 4 ya. Kemudian kita cari atau bisa tuker ya dengan kebetulan di baris ketiganya itu ada angka 1. Maka kita tukar baris kedua dengan baris ketiga seperti pada metrik yang di posisi sebelah kiri atas. Sehingga hasilnya menjadi, setelah ditukar ya, hasilnya itu berada di posisi kanan paling bawah, itu menjadi metrik 111 dengan 5, kemudian 0 1 2 dengan 4, dan 0 minus 4 minus 2 dan minus 10. Di sini posisinya baris kedua kolom keduanya sudah 1. Sehingga langkah selanjutnya yaitu kita membuat 0 pada baris ke-1 kolom kedua dan baris ketiga kolom kedua. Yaitu di baris ke-1 dan kolom keduanya kan 1. Kita kalikan dengan cara minus 1 dikali baris kedua karena kita harus mengaitkan angka 1 pada metrik identitas. Ini kan patokannya itu ada di baris ke-1 kolom kedua ya sebagai metrik identitas angka 1-nya. Maka kita kaitkan dengan dikali baris kedua, kemudian ditambah B1 yaitu 1. Kemudian untuk baris ketiga kolom keduanya itu dengan cara 4 dikali baris kedua ditambah baris ketiga yaitu min 4. Sehingga hasilnya bisa kita lihat pada next slide berikut. Kita lihat di sini hasilnya yaitu menjadi 1, 0, minus 1, dan 1 untuk baris pertama, dan untuk baris kedua 0, 1, 2, dan 4, dan untuk baris ketiga 0, 0, 6, dan 6. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat angka pada baris ketiga, kolom ketiga dirubah menjadi 1. Itu dengan cara dikali 1/6 baris ketiga. Di sini kita tidak mengaitkan ke angka 1 karena kita langsung mengalihkan dengan baris ketiga kolom ketiganya supaya menjadi 1. Sehingga hasilnya yaitu ada metrik yang di posisi tengah. Baris pertamanya itu 1,
0, -1 dan 1, dan untuk baris keduanya yaitu 0, 1, 2, dan 4. Untuk baris ketiganya 0, 0, 1, dan 1. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat matriks segitiga bawah ya, karena matriks segitiga atasnya sudah tepat ya. 0, 0, 0, tinggal kita buat matriks segitiga atas sehingga akan membentuk matriks identitas 1, 1, 1. Itu dengan cara baris pertama kolom ketiganya dikali 1 kali B3, karena di sini dikaitkan dengan satunya sebagai metrik identitas, posisinya itu di baris ketiga, kolom ketiga, kemudian ditambah 1. Dan untuk baris kedua kolom ketiganya yaitu -2 dikali baris ketiga ditambah baris kedua, sehingga hasilnya yaitu membentuk metrik identitas 1, 1, 1, dan hasilnya yaitu pada baris pertama 2, baris kedua 2, dan baris ketiga 1. Sehingga kesimpulannya yaitu agar terpenuhinya tingkat permintaan sektor terbuka, maka diperoleh hasil dari sektor pertanian sebesar 2 triliun rupiah dibeli sebagai barang konsumsi oleh konsumen akhir, dan dari sektor industri sebesar 2 triliun rupiah dibeli sebagai barang konsumsi oleh konsumen akhir, dan sektor jasa sebesar 1 triliun dibeli sebagai barang konsumsi oleh konsumen akhir. Baik, kesimpulan dari presentasi yang sudah kami paparkan yaitu diantaranya yang pertama, metode eliminasi Gauss-Jordan efektif diterapkan dalam penentuan barang konsumsi oleh konsumen akhir. Dengan menggunakan teknik matematika, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemrograman linear dapat digunakan untuk memberikan solusi yang dapat diandalkan. Kemudian yang kedua, terpenuhinya tingkat permintaan sektor terbuka, maka diperoleh hasil yaitu dari sektor pertanian sebesar 2 triliun rupiah dibeli sebagai barang konsumsi oleh konsumen akhir. Dari sektor industri sebesar 2 triliun rupiah dibeli sebagai barang konsumsi oleh konsumen akhir, dan sektor jasa sebesar 1 triliun rupiah dibeli sebagai barang konsumsi oleh konsumen akhir. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.